Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Fajar Rifai di tutorial fisika. Baik, kita akan melanjutkan soal kemarin, soal fisika UTS untuk yang nomor 4. Baik, kita akan membahas nomor 4 dengan soal dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Gesekkan antara tali dengan katrol dengan massa tali diabaikan pada gambar tersebut. Massa A sama dengan 5 kg, massa B sama dengan 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka A. Gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan benda B. B. Besar gaya berat benda A dan benda B. C. Besar gaya normal benda A dan benda B. D. Besar gaya gesek pada benda B. E. Arah gerak sistem. F. Percepatan gerak sistem. G. Tegangan tali yang digunakan. Baik, kita akan mencari yang A terlebih dahulu. Kita cari yang awal-awal. Untuk pertama itu kita cari yang diketahuinya dahulu, yaitu massa A sama dengan 5 kg, massa B sama dengan 4 kg, nu statis sama dengan 0,5, nu kinetis sama dengan 0,52. Oke, sebelum itu kita akan mencari yang A dahulu, yaitu gambarkan gaya-gaya yang ada pada gaya tersebut. Yaitu ada dua benda di sebuah katrol, yaitu ada gaya A atau WA, itu gaya tarik ke atas, massanya sama dengan 5 kg untuk yang A. Oke, yang sebelah sini yaitu ada benda B juga terjadi yang namanya gaya berat. Setelah itu ada yang kedua yaitu ada gaya berat cos 37 derajat. Ada gaya yang berlawanan dengan arah X, yaitu WB sin 37 derajat. Karena benda B ini menempel dengan permukaan, maka akan ada gaya normal, yaitu karena gaya normal itu langsung bersentuhan dengan permukaan, dan ada tegangan tali. Oke, sekian saja untuk gaya-gaya yang ada pada gambar soal tersebut. Dan untuk yang A, inilah gaya-gaya yang ada pada gambar tersebut. Kita akan mencari besar gaya berat benda A dan benda B, yaitu rumusnya kita akan memakai rumus WA sama dengan M kali G. Kita masukkan yang berat massa A nya dulu, yaitu sebesar 5 kg dikali gaya gravitasi, yaitu 10 sama dengan 50. Setelah itu kita cari gaya berat yang B, itu WB, rumusnya sama dengan M kali G, sama dengan berapa gaya berat untuk B? Ya, 4 dikali 10 sama dengan 40. Itu kita akan mencari yang C, yaitu besar gaya normal pada benda A dan benda B. Kita akan mencari yang A dahulu. NA sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak menempel dengan permukaan, makanya tidak ada gaya normal. Setelah itu kita cari yang NB sama dengan, kita menggunakan rumus sigma FY sama dengan 0. N sama dengan WB cos 30 derajat sama dengan 0. N sama dengan WB cos 37 derajat sama dengan WB kita masukkan tadi, yaitu 40 dikali cos 30 derajat, yaitu 0,8 sama dengan kembali, yaitu hasilnya 40 dikali 0,8, yaitu 32 Newton. Oke, itu untuk jawaban yang B. Yang C maksud saya, maaf. Kita akan mencari untuk yang D, yaitu besar gaya gesek pada benda B, karena yang mempunyai gaya gesek hanya benda B yang langsung menempel ke permukaan. Dengan rumus FG sama dengan
nu kali n sama dengan kita bagi 2, yaitu F untuk gaya statisnya sama dengan nu S sama dengan dikali n sama dengan masukkan nilai tadi 0,5 dikali 32 sama dengan 16 Newton. Kita cari kembali yaitu untuk F kinetisnya sama dengan nu K dikali n sama dengan 0,2 kali 32 sama dengan 6,4 Newton. Itu untuk jawaban yang D. Kita akan mencari yang E, yaitu arah gerak sistem. Untuk arah gerak sistem sendiri, karena di E ini kita mempunyai dua asumsi, yaitu asumsi benda bergerak ataupun benda diam. Kita cari dulu untuk asumsi benda diam. Kita akan memakai AK 1 sama dengan sigma F sama dengan 0. Oke, kita tinjau dahulu untuk benda A-nya. Memakai rumus WA kurang T sama dengan 0. WA sama dengan T. Ini 50 sama dengan T. Dan kita tinjau benda B. Tinjau benda B. T menggunakan rumus T kurang WB sin 37 kurang F GC sama dengan 0. Dengan T nya yaitu 50 dikurang 40 dikali 0,6 kurang 16 sama dengan 0. Hasilnya 10 sama dengan 0. Dikarenakan 50 dikurang 40 ini 10, tetapi kita berasumsi benda itu diam dan seharusnya itu sigma F nya adalah 0, maka asumsi benda diam itu salah. Untuk asumsi kita yang kedua, yaitu kita berasumsi bahwa benda ini bergerak. Kita akan menggunakan rumus HK2 sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Oke, kita tinjau benda A dengan menggunakan untuk kita mencari benda bergerak ini, kita akan menggunakan substitusi, yaitu WA kurang T sama dengan M A kali A. 50 dikurang T sama dengan 5 kali A. 50 kurang T sama dengan 5A. Ini untuk substitusi pertama. Yang kedua yaitu tinjau benda B. Tinjau benda B. Oke, dengan menggunakan rumus T sama dengan T dikurang W B sin 37 F GC sama dengan MB kali A kecil. Oke, masukkan T 4 dikurang 40 dikali 0,6 dikurang 64 sama 6,4 sama dengan 4A. T kurang 24 dikurang 6,4 sama dengan 4A. T dikurang 30,4 sama dengan 4A. T sama dengan 4A ditambah 30,4. Ini untuk substitusi yang kedua. Oke, kita substitusi pertama, kita substitusi
persamaan persamaan kedua dan persamaan pertama. Rumusan tadi menggunakan 50 kurang T sama dengan 5A. 50 dikurang 4A ditambah 30,4 sama dengan 5A. Setelah itu 50 dikurang 4A 30,4 sama dengan 5A. Itu 50 dikurang 30,4 sama dengan 5A ditambah 4A. Hasilnya 19,6 sama dengan 9A. 19,6 dibagi 9 sama dengan A. Hasilnya 2,17 sama dengan A. Oke, untuk asumsi yang E ini kita bisa berasumsi bahwa benda bergerak. Oke, untuk yang F yaitu kita akan mencari percepatan gerak sistem. Percepatan gerak sistem jadi sudah kita dapatkan pada saat mensubstitusi persamaan, yaitu 2,17. Kita langsung mencari untuk yang G, yaitu dengan soal tegangan tali yang digunakan. Kita akan menggunakan rumus T sama dengan 4A ditambah 30,4 sama dengan 2,17 tambah 30,4 sama dengan 8,68 ditambah 30,4 sama dengan, berarti tegangan talinya sama dengan T sama dengan 39,08 Newton. Oke, itu untuk hasil tegangan tali. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas itu berarti dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.